Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Sri Teguh Rahayu SPAM M.Pharm. Kami dari kelompok 4 dari kelas KJ03 yang beranggotakan Bapak Okto Caturzaya, Zafira Salsabila Fatalita, Eliana Rengganis, dan Ranita Afsopah Radwiyanti ingin memaparkan materi yang berjudul Development and Validation of a Simple and Sensitive Reverse Phase High Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Ibuprofen in Pharmaceutical Suspensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi metode analisis berbasis kromatografi cair kinetika tinggi HPLC, fase terbalik yang sederhana namun sensitif untuk menentukan kadar ibuprofen dalam sediaan farmasi berupa suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair dalam Farmakopeedisi 6/2000. Suspensi dapat didefinisikan sebagai sediaan yang mengandung partikel obat berukuran sangat halus atau suspensoid yang tersebar cukup merata di dalam suatu zat pembawa atau pelarut di mana obat tersebut memiliki tingkat kelarutan yang sangat rendah. Menurut Ansel dan Allen 2014. Jenis-jenis suspensi menurut jenisnya, suspensi siap digunakan, yaitu sudah terdispersi dalam zat pembawa cair dengan atau tanpa stabil dan bahan tambahan lainnya. 2. Suspensi berupa campuran padat yang harus dikonsumsikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan, yaitu obat-obatan yang tidak stabil jika disimpan dalam waktu lama dalam zat pembawa cair, misalnya antibiotik. Umumnya disediakan dalam bentuk campuran serbuk kering untuk direkonstruksi saat akan diberikan kepada pasien. Next. Jenis-jenis suspensi menurut penggunaannya. 1. Suspensi oral, sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal, sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. 3. Suspensi tetes telinga, sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. 4. Suspensi optalmik, sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata seperti yang tertera pada suspensi. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi dan atau goresan pada kornea. Next. Karakteristik suspensi. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjaga stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Suspensi obat suntik harus mudah disuntikan dan tidak boleh menyumbat jarum suntik. Suspensi obat mata harus steril. Zat yang terdispersi harus sangat halus. Jika disimpan dalam wadah dosis ganda, harus mengandung bakterisida. Next. Kelebihan suspensi. Untuk obat yang tidak larut di semua pelarut, suspensi menjadi alternatif selain tablet atau kapsul. Menutupi rasa tidak enak, misalnya chloramphenicol plamitat. Lebih stabil secara kimia dibandingkan larutan. Ideal untuk pasien yang kesulitan menelan seperti anak-anak. Kekurangan suspensi, dosis kurang akurat dan seragam dibanding tablet atau kapsul. Endapan bisa sulit terdispersi kembali, cair dan berat kurang praktis untuk dibawa, formulasi efektif sulit dicapai dibanding sediaan padat. Next. Mohon izin, saya lanjutkan untuk slide berikut ini terkait daripada evaluasi suspensi. Ya, evaluasi suspensi tentunya
terkait dengan pengujian viscosity-nya ya, rekan-rekan dalam hal ini. Nah, uji di sini evaluasi suspensi ada uji organoleptik dan uji viscosity. Nah, viscosity suspensi itu diukur menggunakan alat yang disebut viskometer. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode Brockfield DV min 2 plus LV. Nah, viscosity ini diukur pada suhu 500 mili atau dalam konteks sebenarnya suhu 500 ya. Nah, per menit. Dalam pengukuran dapat bervariasi tergantung daripada kecepatan rotasi dan faktor lainnya, dan biasanya ini nanti dinyatakan dalam satuan MPASS atau milipascal per detiknya ya rekan-rekan. Nah, kenapa sih viscosity ini harus diukur dengan viskometer? Karena viskositas itu adalah parameter yang menunjukkan kekentalan atau keenceran dari suatu cairan ataupun suspensi. Kita merujuk daripada adaptasi dari jurnal yang kita sampaikan ya rekan-rekan. Kemudian viskokimeter itu alat yang dirancang khusus untuk mengukur daripada viskositas secara akurat dan konsisten. Dan tentunya penggunaan viskometer memungkinkan pengukuran yang tentunya objektif dan dapat diulang, serta pengukuran tentunya pada kondisi tertentu seperti pada suhu dan kecepatan rotasi tertentu daripada bahan tersebut yang mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, dalam konteks milipascal second, itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur daripada viskosity cairan. 1 mili pascal per second itu setara dengan 0,001 pascal per detik ya. Jadi pengukuran viskositas dengan viskometer memang dilakukan guna memastikan quality dan karakteristik daripada suspensi standarisasi yang diinginkan. Nah, kenapa dalam jurnal ini kok menggunakan metode Brockfield DF minus 2 plus LV? Apakah DF minus 2 plus LV itu berupa model tipe atau hanya sebatas mesinnya? Jadi rekan-rekan mohon maaf, dalam jurnal ini setelah kami pelajari bahwa viskometer dengan metode Brockfield dengan DV minus 2 plus LV ini itu adalah suatu alat ukurnya rekan-rekan, alat ukur viscosity yang dirancang khusus untuk pengujian cairan dan suspensi. Jadi DV minus 2 plus LV bukanlah metode berupa metode tipe standar, tetapi model alatnya. Jadi model mesinnya memang Brockfield, metode Brockfield dengan menggunakan DV minus 2 plus LV. Nah, ini mengacu pada model utama alat metode Brockfield. Nah, sedangkan LV-nya di dalam DV 2 LV-nya itu menunjukkan fitur mesin tersebut dengan kecepatan rendah, low viscosity, yang tentunya cocok untuk sampel dengan viscosity rendah. Nah, kesimpulannya rekan-rekan bahwa di dalam uji organoleptik ini selain dalam evaluasi suspensi uji viscosity, organoleptik ini dilakukan juga untuk mengetahui daripada baunya, warnanya, maupun rasa daripada sediaan suspensi. Dan pada uji ini dilakukan dengan mengamati di setiap 7 hari sekali pada sediaan suspensi yang kita dapatkan daripada sumber Salman tahun 2023 dari literaturnya. Lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, di sini ada terkait daripada uji volume sedimentasi dan uji homogenitas. Nah, pengertiannya dulu ya rekan-rekan, karena Bu Suhu Cici kadang selalu menekankan kedetailan begitu, detail. Nah, uji volume sedimentasi itu tentunya dilakukan untuk mengetahui kecepatan daripada pengendapan dari suatu suspensinya. Yang
kita ingat ya dari ajaran Bu Suhu Cici ya. Nah, Ibu Suhu itu juga menyampaikan bahwa daripada uji yang dilakukan untuk mengetahui kecepatan pengendapan dan suspensi ini, yaitu untuk mengetahui berapa lama daripada partikel dalam suspensi itu mengendap di dasar wadahnya. Nah, fungsinya tentunya untuk menilai kestabilan suspensi, apakah partikel di dalam suspensi tersebut cenderung mengendap atau memisah daripada cairan secara cecap, tercampur, dan merata. Nah, prosedur dalam suspensi dalam literatur jurnal ini, suspensinya adalah sebanyak 10 mili, dimasukkan dalam gelas ukur dan disimpan di suhu ruang dan terlindung daripada cahaya. Dan selama 30 menit ya, diukur volume sedimen terbentuk tanpa dilakukan pengadukan ulang. Nah, rasio hasil F ya di sini dalam rumusnya F itu dihitung sebagai dengan rumus di mana volume sedimen terbentuk itu dikarakterkan Fs dan volume awal suspensi 10 milinya ditandai dengan F0. Jadi F ini menunjukkan seberapa banyak suspensi yang mengendap relatif terhadap volume awal. Nah, uji homogenitas itu adalah uji yang dilakukan secara visual rekan-rekan dan mikroskopis. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan diajarkan oleh Ibu Suhu kita, Ibu Cici, untuk memastikan partikel dalam suspensi itu apakah tersebar merata dan tidak mengendap atau akan terkonsentrasi di dalam suatu bagian tertentu. Nah, fungsinya daripada uji homogenitas ya tentunya untuk memastikan suspensi ini bersifat homogen atau tidak, sehingga partikel itu tetap tersebar dan tidak terjadi pemisahan ya yang signifikan. Nah, di dalam jurnal ini prosedur dilakukan adalah pemeriksaan secara visual dan secara mikroskopis untuk memastikan partikel itu tersebar merata atau tidak dan apakah tidak membentuk globul atau partikel besar yang mengendap ya di dalam suspensi tersebut ataupun di wadah tersebut. Nah, syaratnya tentunya suspensi dikatakan homogen jika tidak terdapat globul ya rekan-rekan dan partikel tidak terkonsentrasi di suatu media tempat di dalam suatu wadah. Nah, F di dalam rumus ini sama dengan FO yang dibagi dengan FO atau F sama dengan Fs per FO seperti yang dijelaskan tadi, yaitu F adalah rasio volume sedimen terhadap volume awal suspensi, F-nya adalah rasio volume sedimen terhadap volume awal suspensi, Fs-nya adalah volume sedimen yang terbentuk setelah waktu tertentu, dan FO-nya adalah volume awal suspensi sebelum diendapkan, rekan-rekan. Jadi dapat dikatakan sekali lagi suspensi yang baik apabila pada pengujian volume sedimentasi memiliki harga mendekati 1 atau 1. Ini sesuai dengan literatur sumber dari Anggraini, literatur yang diterbitkan pada tahun 2023. Lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, di sini ada terkait daripada uji berat jenis dan uji pH dan daripada uji redispersi. Nah, pengertian daripada uji berat tentunya di sini dilakukan untuk mengetahui perbandingan massa jenis suatu bahan, misalnya yang disebut ya dalam hal ini ya kita sedang membahas suspensi ya. Terhadap apa? Terhadap massa jenis airnya, begitu. Nah, mengapa kok di sini ada sebutan piknometer? Kok kenapa harus menggunakan alat piknometer? Nah, piknometer itu memang alat khusus yang diajarkan oleh ibu-ibu asuh kita, termasuk Ibu Suhu kita, Ibu Cici, yang merupakan alat khusus ya. Piknometer itu alat khusus yang digunakan untuk mengukur volume tetap
Dan tentunya alat ini untuk mengukur volume cairan yang tepat dan untuk menghitung berat jenis daripada cairan tersebut. Nah, redispersi itu apa? Redispersi itu adalah proses mengembalikan suspensi ke keadaan semula setelah materi tersebut diaduk ataupun diguncang, sehingga partikelnya kembali tersebar merata di dalam cairan. Nah, ini penting agar kenapa? Agar pengukuran berat jenis itu dilakukan pada suspensi yang benar-benar homogen dan tidak mengendap, rekan-rekan. Nah, kalau uji redispersinya itu, uji ini digunakan untuk mengukur daripada kemampuan suspensi agar kembali tersebar merata setelah dilakukan daripada pengadukan ataupun pengocokannya. Nah, jika suspensi mampu terredispersi dengan baik, mohon maaf, sesuai dengan arahan daripada Ibu Suhu, berarti suspensinya adalah stabil dan partikelnya tentunya mudah mengendap secara permanen. Nah, kurang lebihnya itu sudah disampaikan, kita dapatkan melalui literasi daripada Patent of Oil yang dan Salman yang diterbitkan pada tahun 2023. Nah, kemudian uji pH ini dilakukan untuk mengetahui apa, rekan-rekan? Mengetahui derajat keasaman daripada sediaan, di mana suspensi dituangkan di dalam wadah pH meter, lalu kemudian diukur hingga mendapatkan angka yang stabil daripada nilai pH tersebut. Nah, nilai pH tersebut ditampilkan dan dicatat dan nantinya diperbandingkan ya dengan pada sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditentukan. Lanjut, rekan-rekan. Selanjutnya masuk ke High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Teknik pemisahan senyawa kromatografi adalah metode pemisahan multitahap di mana komponen suatu sampel didistribusikan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan pendukung pada suatu padatan atau gel. Fase gerak dapat berupa gas atau cairan atau fluida superkritikal. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT merupakan teknik pemisahan dengan fase diam padat dan fase gerak cair. Pemisahan diperoleh dari proses partisi, adsorpsi, atau penukaran ion, tergantung dari tipe fase diam yang digunakan. Pada umumnya, obat berupa senyawa tidak mudah menguap atau senyawa yang tidak tahan panas, sehingga dapat dikromatografi tanpa penguraian dan juga tanpa mengubah menjadi derivat yang mudah menguap. Sebagian besar analisis obat menggunakan kromatografi partisi yang dapat selesai dalam waktu 30 menit. Di sini ada prinsip dan cara kerja HPLC. Pada prinsip HPLC, memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan polaritas dan tingkat interaksinya dengan fase diam dan fase gerak. Setiap komponen dalam campuran memiliki tingkat afinitas yang berbeda terhadap fase diam. Komponen yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan bertahan lebih lama dalam kolom. Sementara komponen yang memiliki interaksi lebih lemah akan keluar lebih cepat. Perbedaan waktu keluarnya komponen-komponen ini disebut sebagai waktu retensi atau retention time. Di sini ada cara kerja HPLC, di mana fase cair dipompa dengan laju konstan ke kolom yang dikemas dengan fase diam. Kemudian sebelum memasuki kolom, sampel analisis disuntikan ke dalam aliran pembawa, dan saat mencapai kolom, komponen sampel dipertahankan selektif berdasarkan interaksi fisika kimia antara molekul analit dan fase diam. Kemudian fase gerak yang bergerak dengan kecepatan tetap akan mengelusi komponen berdasarkan kondisi operasi. Dan teknik deteksi yang digunakan untuk mendeteksi dan mengkuantifikasi komponen yang dielusi. Di sini ada beberapa komponen HPLC. Yang pertama ada fase gerak. Biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Yang kedua ada wadah fase gerak, yaitu menyimpan dan mengalirkan pelarut dalam HPLC. Biasanya berupa botol kaca transparan untuk memudahkan inspeksi, yang dilengkapi dengan filter stainless steel untuk menyaring kotoran. Kemudian ada pipa penghubung dengan frit, yaitu saluran untuk mengalirkan pelarut dari wadah ke pompa.
Selanjutnya ada pompa yang mengalirkan fase gerak dari reservoir ke kolom melalui pipa bertekanan tinggi. Selanjutnya ada injektor, yaitu sampel disuntikan ke dalam sistem HPLC secara manual menggunakan siring atau otomatis menggunakan autosampler. Yang selanjutnya ada steering, yaitu dapat digunakan untuk menyuntikkan sampel secara manual jika tekanan awal kolom kurang dari 1000 PSI. Selanjutnya ada kolom, yaitu yang memisahkan senyawa berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak, yaitu fase normalnya memakai fase diam polar, fase terbalik memakai fase diam non-polar. Selanjutnya ada oven kolom yang menjaga suhu kolom tetap konstan dengan menggunakan sirkulasi udara. Selanjutnya ada detektor yang mengidentifikasi komponen yang keluar dari kolom dengan respons spesifik dan sensitivitas tinggi. Selanjutnya ada alat pengumpul data yang merekam dan menyimpan hasil deteksi, mencetak kromatogram lengkap, serta mengatur variabel metode. Selanjutnya ada fase diam. Fase diam KCKT biasanya berupa silika atau polimer. Silika bersifat amorf dan heterogen dengan gugus fungsional sebagai pusat penjerapan, namun sifatnya bervariasi tergantung jenisnya. Selanjutnya ada macam-macam HPLC. Jadi HPLC itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada fase normal, yaitu fase geraknya bersifat non-polar, fase diamnya bersifat polar. Senyawa polar cenderung berinteraksi lebih kuat dengan fase diam sehingga waktu elusinya itu lebih lama. Senyawa non-polar lebih cepat keluar dari kolom. Fase diam yang digunakan biasanya berupa silika yang dimodifikasi secara kimia. Yang kedua ada HPLC fase terbalik. Fase diamnya itu bersifat non-polar. Biasanya itu dia memakai C18. Fase geraknya itu bersifat polar. Pemisahan berdasarkan interaksi hidrofobik. Senyawa non-polar tertahan lebih lama sedangkan senyawa polar keluar lebih dulu. Yang ketiga ada kromatografi eksklusi ukuran. Ini tuh memisahkan molekul berdasarkan ukuran menggunakan kolom berisi fase diam berpori. Molekul besar tidak masuk pori dan keluar lebih cepat, sedangkan molekul kecil masuk pori dan tertahan lebih lama. Ini tuh digunakan untuk analisis agregasi dan degradasi molekul besar. Yang keempat ada kromatografi pertukaran ion, digunakan untuk memisahkan senyawa larut air yang dapat terionisasi dengan berat molekul kurang dari 1500. Fase diam berupa resin sintesis, resin kation bermuatan negatif untuk senyawa basa dan resin anion bermuatan positif untuk senyawa bermuatan negatif. Pemisahan terjadi karena perbedaan afinitas ion terhadap resin dan dipengaruhi oleh fase gerak, suhu, jenis, serta konsentrasi ion. Yang kelima, kromatografi bioafinitas. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan interaksi spesifik antara protein dan ligan atau zat pengikat. Ligan ini terikat secara permanen pada permukaan padat di dalam kolom bioafinitas. Protein yang cocok dengan ligan ini tuh akan tertahan lebih lama di kolom. Keunggulan dari HPLC itu tuh sensitivitasnya tuh tinggi, dapat digunakan untuk memisahkan dan menganalisis campuran yang sangat kompleks, efisiensi tinggi, akurasi tinggi, kecepatan dan resolusi tinggi, dan sangat fleksibel dan akurat dalam mengidentifikasi serta mengukur kandungan kimia dari suatu sampel. Namun ada kekurangan dari HPLC. Yang pertama itu prosesnya bisa cukup rumit dan sering digunakan untuk mencari penyebab masalah atau mengembangkan metode analisis baru. Biaya operasional itu yang tinggi. HPLC merupakan metode yang mahal karena membutuhkan banyak bahan kimia organik yang harganya tinggi, memerlukan pasokan listrik yang stabil, dan juga butuh perawatan yang rutin. Aplikasi HPLC di bidang farmasi, yang pertama itu studi pelarutan tablet dan bentuk sediaan obat lainnya, mengontrol stabilitas obat dan menentukan masa simpan, mengidentifikasi bahan aktif dalam obat, kontrol kualitas produk farmasi. Validasi metode, yang pertama itu ada linearitas. Pengujian linearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan metode analisis dalam memberikan respon proporsional atau linear terhadap konsentrasi sampel. Pengujian ini itu dilakukan menggunakan minimal 5 konsentrasi larutan standar. Dinilai dari persamaan koefisien korelasi dengan persamaan regresi Y, Bx plus A, dan hasil dinyatakan linear jika koefisien korelasi atau R kecil lebih dari 0,999 atau mendekati 1. Semakin linear kurva kalibrasi, semakin valid dan akurat hasil analisisnya. Yang kedua ada akurasi. Akurasi suatu metode analisis menunjukkan seberapa dekat hasil yang diperoleh dengan nilai sebenarnya. Ini dihitung parameternya berdasarkan persen recovery yang memiliki rentang 98-102%.
Yang ketiga ada presisi. Presisi suatu metode analisis menunjukkan seberapa konsisten hasil yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran pada sampel yang sama dan dalam kondisi yang sudah ditentukan. Kriterianya itu diukur berdasarkan persen RSD yang baik yaitu kurang dari 2%. Yang keempat ada LOD dan LOQ. LOD adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi pada saat pengukuran. LOQ adalah konsentrasi analit terkecil yang dapat dihitung. Berikut ada rumus untuk menghitung LOD dan LOQ. Yang kelima ada spesifisitas. Spesifisitas adalah kemampuan metode untuk mengukur analit secara tepat, meskipun terdapat zat lain dalam sampel seperti matriks, impuritas, atau produk degradasi. Pada metode KCKT, spesifitas ditunjukkan oleh puncak analit yang tidak terganggu oleh puncak komponen lain dan pemisahan yang baik. Di sini, jurnal yang kami review itu berjudul Development and Validation of a Simple and Sensitive Reverse Phase High Performance Liquid Chromatographic Method for Determination of Ibuprofen in Pharmaceutical Suspension. Alat yang digunakan yang pertama itu ada HPLC, tipenya itu Shimadzu LC20, ada kolom oktadesilika ODSC18 dengan panjang 150 mm kali lebar 4 mm yang dilengkapi dengan pompa isokratik, ada ultrasonic bath juga, ada magnetic stirrer, dan ada neraca analitik. Bahan yang digunakan itu ada zat referensi kimia ibuprofen dengan kemurnian 99,7% berdasarkan dari India, asetonitril tingkat gradien untuk kromatografi cair dari Jerman, asam fosfat untuk kromatografi cair dari Jerman, dan suspensi oral ibuprofen komersial 100 mg per 5 ml. Artinya setiap 5 ml suspensi mengandung 100 mg ibuprofen diperoleh dari 3 perusahaan farmasi Suriah seperti PT Unifarma, Avenzor, dan Bahri, dan masing-masing dari PT tersebut diberi kode A, B, dan C. Berikut ada monografi bahan dari ibuprofen, ada monografi bahan asam fosfat, dan monografi bahan dari asetonitril. Nah, rekan-rekan, kita masuk kepada prosedur kerja ya rekan-rekan. Lanjut rekan-rekan. Nah, ini adalah kondisi kromatografi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Suhu, kita dapatkan kondisi yang sesuai daripada pemahaman kita yang kita dapatkan dari literatur yang kita pelajari. Nah, sekarang rekan-rekan mohon izin, di sini ada parameter suhu, kolom, fase gerak, laju alir, volume injeksi, panjang gelombang, waktu retensi, dan deskripsinya. Nah, penelitian ini menggunakan perangkat HPLC yang dilengkapi dengan autosampler dan detektor UV. Nah, rekan-rekan, mohon izin, terkait kondisi kromatografi itu. Kondisi kromatografi itu ya tentunya merujuk sesuai yang pernah disampaikan oleh Bapak Asuh kita, Bapak Aldo, dan juga oleh Ibu Dara. Kemudian juga ditekankan berulang kali oleh Ibu Su kita, Ibu Cici. Kondisi kromatografi itu artinya dalam hal ini adalah merujuk pada parameter-parameter ya, yang penting yang mana diatur saat melakukan analisis kromatografi guna mendapatkan tentunya hasil yang akurat dan reproducible. Nah, kondisi ini ya tentunya meliputi tadi rekan-rekan parameter tadi, suhu, jenis kolomnya, daripada fase geraknya, laju alir, volume injeksi, termasuk panjang gelombang, dan waktu daripada retensinya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Safira dan juga Kakak Eliana, kromatografi. Nah, kromatografi itu apa rekan-rekan? Saya tegaskan sekali lagi, seperti yang diajarkan yang kita terima dari para Ibu Asuh kita, Bapak Asuh, dan juga Ibu Suhu kita, Ibu Suhu Cici. Kromatografi itu adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan daripada perbedaan kecepatan migrasi komponennya saat melewati suatu kolom atau media tertentu ya rekan-rekan, dan prinsipnya adalah intinya memisahkan zat-zat dalam sampel berdasarkan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak, dan tentunya digunakan secara luas dalam analisis kimia, farmasi, lingkungan maupun industri makanan juga ya rekan-rekannya. Nah, di sini rekan-rekan dalam kolom itu ada ODS C18
yang dilengkapi dengan pompa isokratis. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Eliana dan juga Kakak Safira, dalam kolom ODS C18 itu apa sih rekan-rekan? ODS itu sebenarnya singkatan daripada octadesilsilane, yaitu bahan pengisi kolom yang berbasis silikon dengan rantai hidrokarbon yaitu C18 karbon. Ini juga ditegaskan di dalam literatur juga ya rekan-rekan ya. Nah, jadi karbon 18 ini adalah kolom fase diam yang paling umum dipakai di dalam kromatografi cair yang berkinerja tinggi atau yang disebut HPLC. Nah, kolom ini tentunya digunakan untuk pemisahan zat berbasis interaksi hidrofobik dengan fase diamnya. Nah, pompa isokratis itu adalah pompa yang memberikan aliran fase gerak secara konstan dan stabil selama analisis berlangsung, seperti yang disampaikan oleh Kakak Eliana. Nah, isokratis ini berarti adalah kecepatan aliran tetap yang tidak berubah selama dalam proses berlangsung. Ini seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak asuh kita, Bapak Aldo. Nah, jadi HPLC dan fungsinya itu apa? Ya, mohon maaf, HPLC itu ya tentunya yang kita ketahui, yang diajarkan pada kita adalah singkatan daripada High Performance Liquid Chromatography, yaitu kromatografi cair kinerja tinggi, yang dilengkapi tentunya dengan disebutkan di dalam literatur ini, dilengkapi dengan autosampler dan detektor UV. Nah, autosampler otomatis itu menginjeksikan sampel ke kolom tanpa perlu campur tangan secara manual ya rekan-rekan. Kan ada yang manual, ada yang non manual. Ini yang kita pelajari, HPLC-nya yang matic. Nah, kemudian detektor UV. Nah, ini detektor UV ini fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi zat berdasarkan penyerapan cahaya ultraviolet gelombang tertentu. Nah, fungsi utamanya adalah menyediakan analisis otomatis secara efisien akurat dalam pemisahan dan identifikasi zat dalam sampel. Nah, tentunya rekan-rekan parameter-parameter di sini adalah suhu ya. Suhu itu tadi adalah suhu ruang tempat kolom dan sistem yang dioperasikan, dan pengaturan suhu tentunya mempengaruhi efisiensi daripada pemisahan dan waktu retensinya. Kemudian di sini ada parameter kolom. Parameter kolom ini tadi sudah disampaikan menggunakan ODS C18 tadi ya, yaitu jenis dan panjang kolom yang digunakan dan mempengaruhi resolusi daripada kecepatan analisis. Dan daripada parameter fase gerak ini di deskripsi dan pengertian dan fungsinya adalah jenis dan panjang kolom yang digunakan, misalnya dengan kolom C18 tadi ya. Kemudian fase gerak adalah cairan yang mengalir melalui kolom dengan membawa sampel ya, bisa berupa cairan tertentu untuk memisahkan daripada komponennya. Nah, kemudian di sini adalah parameter laju air. Nah, parameter laju air ini adalah intinya disebutkan 1,5 mili per menit, yaitu artinya kecepatan fase geraknya. Nah, pengaturan ini tentunya mempengaruhi waktu retensi dan resolusi daripada pemisahan di dalam literatur dan jurnal yang kita sedang bahas ini. Kemudian volume injeksinya. Di sini adalah volume sampel yang diinjeksikan ke kolomnya disebutkan adalah 5 mikroliter. Ini tentunya pemahaman Bapak adalah mempengaruhi sensitivitas dan efisiensi daripada analisis nanti yang akan kita bahas. Dan kemudian panjang gelombang di sini disebut 220 nanometer kan-rekan. Artinya pemahamannya adalah panjang gelombang cahaya ultraviolet yang digunakan detektor tersebut untuk mendeteksi daripada zat tertentu. Waktu retensi di sini disebut antara 7,651 menit, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk oleh suatu komponen untuk melewati daripada kolom yang terdeteksi ya rekan-rekan, dan menunjukkan identitas dan konsentrasi daripada zat. Ya, lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, di sini terkait preparasi sampel. Nah, preparasi sampel tuh gimana sih? Preparasi sampel tuh ya tentunya adalah serangkaian langkah
yang dilakukan, yang kita catat daripada jurnal yang kita pelajari, yang dilakukan untuk mempersiapkan daripada sampel agar sesuai dengan optimal, dan tentunya dianalisis menggunakan teknik tertentu. Dalam hal ini kemungkinan besar tentunya kita sudah pastikan menggunakan analisis kromatografi, dengan tujuannya tentunya untuk memastikan sampel dalam kondisi yang benar, bersih, dan homogen agar hasil analisis itu tentunya akurat dan reproducible. Nah, langkah-langkah preparasi dalam sampel yang dijelaskan di dalam slide ini, itu pertama adalah ekskresi sampel. Jadi sampel diproses dari bahan asli, ekstrak dari tanaman atau bahan lain yang kemudian dikocok dengan buffer ya kakak ya, larutan penyangga agar larut dan homogen. Kemudian pengambilan sampel diambil 5 mili dari larutan tersebut menggunakan alat ukur siring ataupun menggunakan pipet. Nah, kemudian dilakukan ekstraksi ini rekan dengan pelarut. Sampel ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar, yaitu disebut besar adalah 100 mili dan diberikan pelarut tertentu untuk melarutkan komponen yang diinginkan. Kemudian dilakukan pemanasan dengan suhu tertentu yaitu 50-60 derajat Celcius selama beberapa menit agar proses pelarutan dan ekstraksi berjalan secara optimal. Kemudian dilakukan penyaringan. Nah, sampel yang sudah diekstraksi dan dipanaskan disaring untuk memisahkan apa? Untuk memisahkan partikel padat daripada larutan tersebut, rekan-rekan, agar sampel menjadi jernih dan bebas partikel besar. Nah, kenapa dilakukan penyaringan ulang? Nah, sampel ini kita ketahui setelah kita pelajari, sampel ini hasil penyaringan sebelumnya disaring lagi dengan saringan halus, yaitu saringan halus 0,45 mikrometer untuk menghilangkan partikel kecil yang tersisa dan mencegah terjadinya daripada penyumbatan saat injeksi ke alat analisis. Alat untuk penyaringannya seperti apa rekan-rekan? Sebentar, mohon izin sebentar. Izin rekan-rekan, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau yang di alat itu dengan menggunakan kromatografi tadi PLC menggunakan 0,45, ini yang 0,22. Nah, ini rekan-rekannya. Jadi inti dari preparasi sampel ini yaitu sampel bahan asli itu diolah dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh mereka dan literatur mereka agar larut dan homogen dan bebas partikel dari partikel besar yang bisa mengganggu daripada proses analisis. Dengan proses ini sampel tentunya dari literatur yang kita baca, sampel ini siap untuk dianalisis dengan akurat dan hasilnya tentunya diberharap dapat diandalkan. Lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, terkait dengan pembuatan fase gerak. Fase gerak itu gimana sih rekan-rekan? Fase gerak dalam hal ini adalah larutan cair yang digunakan sebagai pembawa sampel selama proses kromatografi cair reaksi cepat atau APLC tersebut. Nah, pembuatan daripada fase gerak ini ya tentunya kita pahami dari maksud dan tujuan literatur tersebut tentunya bertujuan untuk menyiapkan larutan yang akan mengalir melalui kolom dan membawa sampel sehingga komponen-komponen dalam sampel dapat dipisahkan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, langkah-langkah pembuatan fase gerak yang dijelaskan sesuai daripada pembuatan fase gerak dalam literatur yang kita pelajari ini, tentunya pertama kita dapatkan ada penyiapan bahan dasarnya kakak menggunakan larutan asam fosfat 0,5% yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian pelatihan daripada larutan. Jadi larutannya ini dipanaskan dengan suhu tertentu di antara 50 sampai 55 derajat Celcius ternyata. Dan selama 30-60 menit guna melarutkan atau mengencerkan daripada bahan tersebut. Kemudian dilakukan pengadukan dan penambahan pelarut. Nah, larutan yang sudah dipanaskan kemudian oleh mereka diaduk dengan alat pengaduk magnet atau shaker agar tercampur secara homogen. Nah, mereka melakukan penyaringan rekan-rekan. Nah, larutan yang disaring menggunakan saringan halus seperti ini, larutan 0,45 mikrometer.
Kalau ini 0,22 ya rekan-rekannya ya, agar larutannya yang mereka harapkan dapat bersih dari partikel besar dan siap digunakan. Nah, mereka juga melakukan penambahan pelarut, yaitu larutan diambil sebanyak 500 mili dan kemudian ditambahkan ke dalam larutan asam fosfat yang telah disiapkan. Nah, fungsi pembuatan fase gerak ini tentunya kalau menurut hemat kami dari kelompok kami itu adalah mereka telah menyiapkan larutan pembawanya yang stabil dan homogen ya rekan-rekan, sehingga aliran daripada fase gerak melalui kolom tentunya seperti yang kita dapat simpulkan ini dapat berlangsung secara lancar tanpa hambatan. Dan kita juga mengindikasi mereka terjadinya penjaminan daripada konsistensi dalam analisis, karena fase gerak dibuat sesuai standar, tentunya menghasilkan hasil yang akurat dan reproducible. Dan kemudian mengontrol daripada komposisi larutan agar sesuai dengan metode analisis yang mereka harapkan. Misalnya pH dan kekuatan larutan yang diperlukan. Jadi kesimpulan daripada pembuatan daripada fase gerak ini tentunya fungsi utamanya adalah untuk menyediakan media aliran yang stabil, bersih, dan sesuai dengan parameter yang mereka inginkan untuk analisis yang akurat. Lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, di sini mereka kita dapatkan pembahasan terkait dengan perhitungan bahan. Nah, terkait daripada molaritas daripada asam fosfat, pengertiannya apa sih ya? Pengertiannya begini rekan-rekan. Molaritas itu kan adalah suatu konsentrasi larutan yang menunjukkan jumlah mol saat terlarut dalam 1 liter larutan. Dalam konteks yang ini, perhitungan molaritas daripada asam fosfat ternyata bertujuan untuk mengetahui berapa banyak mol asam fosfat H3PO4 ini yang terkandung dalam suatu larutan dengan konsentrasi tertentu ya dalam dan volume tertentu. Nah, tentunya dengan rumus dan proses perhitungannya, rumus yang tertera di sini adalah molaritas yang ingin dihitung dalam bentuk mol, kemudian RHO ya, pi ya, berat jenis larutan dalam bentuk gram per mili, kemudian dikali dengan 10 konversi persen ke bagian persatuan, dan kemudian dikalikan persentase konsentrasi larutan dalam persen. Misalnya di sini ada 85%. Dan kemudian massa molar ya rekan-rekan, dibagi dengan massa molar saat terlarut dalam gram per mol. Nah, langkah-langkah perhitungannya sesuai dengan dari slide yang kita berikan, yang kita dapatkan dari literatur ini dalam menghitung molaritas, yaitu di mana molaritas yang ingin dihitung itu adalah diketahui berat jenis larutannya adalah 1,685 gram per mili dengan konsentrasi 85% dan massa molar asam fosfat 98 gram per mol. Ya, kita dapatkan perhitungan massa molar asam fosfatnya 98 gram per mol. Dengan menghitungnya seperti yang rekan-rekan bisa lihat dan didapatkan molaritasnya adalah 14,61. Jadi molaritas asam fosfat yang didapatkan dari literatur ini adalah 14,61 molar dalam larutan dengan konsentrasi 85%. Kurang lebihnya nanti sudah terdapat di dalam slide ini, kita bisa pelajari bersama. Lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, terkait daripada perhitungan bahan ya, di sini ada orientasi untuk mencari volume asam fosfat yang dibutuhkan. Ini menghitung berapa banyak ya volume larutan asam fosfat pekat yang diperlukan untuk dapat dibuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Di sini sudah ada rumus, yaitu V 1 kali C1 sama dengan V 2 kali V2 dikali C2. V-nya itu volume dalam mili atau liter, C-nya konsentrasi mol liter atau mili ya rekan-rekan ya. Nah,
Di sini ada rumusannya, dan kemudian di sini adalah mencari molaritas daripada larutan dari hasil pengenceran. Ini digunakan untuk apa? Ternyata mereka gunakan untuk menentukan konsentrasi molar larutan dengan hasil pengenceran berdasarkan volume dan molaritas awal. Dengan rumus yang sudah tercantum di situ adalah M sama dengan V1 kali C1 dengan dibagi V2, yaitu volume larutan hasil pengenceran. V2-nya itu adalah volume larutan hasil pengenceran, ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini ada perhitungan persentase larutan asam fosfat yang dibutuhkan. Ini tujuannya untuk apa? Ternyata tujuannya setelah kita pahami untuk menghitung berapa persen konsentrasi larutan asam fosfat yang digunakan dalam proses pengenceran dengan rumus yaitu persentase volume larutan asam fosfat pekat V yang digunakan dalam per mili dibagi dengan V besar, ya, volume total larutan akhir dengan bentuk per mili. Ya, lanjut rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, di sini terkait lalu ada keempat, pembuatan larutan induk 1000% atau 10.000 ppm ditimbang ibuprofen sebanyak 1000 mg menggunakan neraca analitik, lalu dilarutkan ibuprofen ke dalam labu ukur 1000 ml yang berisikan fase gerak atau asetonitril dan asam fosfat 50:50. Lalu dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonic. Next. Lalu ada perhitungan pelarut asetonitril dibanding asam fosfat, yaitu 50:50. Sama dengan asetonitril. Lanjut ke pengenceran larutan induk 10.000 mikrogram per mililiter ke larutan standar 2.000 mikrogram per mililiter. Dipipet larutan dengan konsentrasi 10.000 mikrogram per mililiter sebanyak 20 mili, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, lalu ditimbang fase gerak asetonitril dibanding asam fosfat 50:50, tanda batas, lalu dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Next. Lalu ada perhitungan pengenceran 10.000 mikrogram per mililiter ke 2.000 mikrogram per mililiter. Maaf, ini slide-nya diganti ke 6 ya. Lalu ada ke-6 ada pembuatan deret standar dan optimasi kurva kalibrasi, yaitu larutan standar 2000 mikrogram per mililiter dilarutkan ke 2 mililiter, lalu dilarutkan ke 3 mililiter, lalu ke 4 mililiter, lalu ke 5 mililiter atau 1000 mikrogram per mililiter, lalu ke 6 mililiter atau 1200 mikrogram per mililiter, lalu ke 7 mili yaitu 1400 mikrogram per mililiter, lalu ke 8 mililiter atau 1600 mikrogram per mililiter. Setelah itu ditambahkan dengan fase gerak atau asetonitril dibanding asam fosfat, yaitu 50:50 hingga tanda batas. Setelah itu dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Jadi dilanjutkan habis pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik, itu dilakukan pengukuran dari masing-masing konsentrasi. Setelah itu dilakukan plotting menggunakan Microsoft Excel dengan konsentrasi versus area puncak. Di sini ada perhitungan dari masing-masing pengenceran untuk membuat kurva
kalibrasi dimulai dari 4.000 ppm, 6.000 ppm, 8.000 ppm, 10.000 ppm, 12.000 ppm, 14.000 ppm, dan 1.600 ppm. Di sini lanjut ke validasi metode. Selanjutnya masuk ke validasi metode. Yang pertama ada uji kesesuaian sistem. Larutan konsentrasi 1000 ppm 100% itu diinjeksi sebanyak 6 kali ke injektor HPLC. Kemudian didapatkan hasil peak area dan waktu retensinya pada komputer. Kemudian dilakukan perhitungan SD dan persen RSD dari 6 kali pengulangan injeksi. Kemudian yang kedua dilakukan presisi repeatability. Larutan standar 2000 ppm itu diencerkan 1000 ke 1000 ppm dengan dipipet 5 mili dan di-add dengan fase gerak yaitu asam fosfat dan asetonitril dengan perbandingan 50:50 tanda batas. Kemudian larutan 1000 ppm itu diencerkan kembali ke 100 ppm dengan dipipet 5 mili dan di-add fase gerak yaitu asam fosfat dan asetonitril dengan perbandingan 50:50 hingga tanda batas. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Kemudian diinjeksikan menggunakan autosampler 6 larutan tersebut ke dalam injektor. Kemudian didapatkan hasil peak area dan waktu retensinya dan dilakukan perhitungan SD dan persen RSD. Di sini ada perhitungan pengenceran dari 2000 ke 1000 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 5 mili dan pengenceran 1000 ke 100 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 5 mili. Yang ketiga itu dilakukan presisi reproducibility dengan larutan standar 2000 ppm itu kemudian diencerkan ke 1000 ppm dengan dipipet sebanyak 5 mili dan di-add dengan fase gerak yaitu asam fosfat dengan asetonitril dengan perbandingan 50:50 hingga tanda batas. Kemudian larutan 1000 ppm tadi diencerkan kembali ke 100 ppm dengan dipipet sebanyak 5 mili dan di-add fase gerak yaitu asam fosfat dan asetonitril dengan perbandingan 50:50 tanda batas. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Kemudian diinjeksikan menggunakan autosampler 6 larutan tersebut ke dalam injektor. Kemudian didapatkan hasil peak area dan waktu retensinya dan dilakukan perhitungan SD dan persen RSD. Di sini ada perhitungan pengenceran dari 2000 ke 1000 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 5 mili dan pengenceran 1000 ppm jadi 100 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 5 mili. Kemudian yang keempat dilakukan akurasi. Larutan standar 2000 ppm diencerkan ke 800, 1000 dan 1200 ppm yang didapatkan hasil volume masing-masingnya itu 4 mili, 5 mili, dan 6 mili. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Kemudian diinjeksikan menggunakan autosampler ke dalam injektor dan didapatkan hasil peak area dan waktu retensinya. Kemudian dihitung persen konsentrasi terukur, persen recovery, dan persen relative error. Di sini ada perhitungan pengenceran dari 2000 ke 800 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 4 mili. Dari pengenceran 1000 ppm jadi dari pengenceran 2000 ppm jadi 1200 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 6 mili dan pengenceran dari 2000 ke 1000 ppm itu didapatkan hasilnya sebanyak 5 mili. Selanjutnya yang kelima dilakukan uji spesifisitas. Pada persiapan larutan standar ibuprofen, itu disiapkan larutan standar ibuprofen sebesar 1000 ppm atau 100%, lalu diambil 5 mili larutan standar ibuprofen yang tadi, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili, kemudian ditambahkan pelarut campuran asetonitril dan asam fosfat dengan perbandingan 50:50 hingga volume mencapai tanda batas, kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Kemudian disaring larutan menggunakan filter jarum suntik dengan ukuran 0,45 mikro untuk menghilangkan partikel. Kemudian diinjeksikan menggunakan autosampler ke injektor HPLC, kemudian dilakukan sebanyak triple atau 3 kali pengulangan. Dan dibandingkan waktu retensi dan puncak yang diperoleh dari larutan standar dengan hasil dari sampel placebo.
Pada persiapan larutan sampel ibuprofen, itu disiapkan larutan sampel ibuprofen 1000 ppm atau 100%, kemudian diambil 5 ml dari larutan suspensi yang mengandung konsentrasi ibuprofen yang sama dengan eksipien, yaitu gliserin, sorbitol, metilparaben natrium, propilparaben natrium, Avicel, dan kaolin. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan pelarut campuran asetonitril dan asam fosfat dengan perbandingan 50:50 hingga volume mencapai tanda batas, kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan dihomogenkan menggunakan ultrasonik, kemudian disaring larutan menggunakan filter jarum suntik dengan ukuran 0,45 mikro untuk menghilangkan partikel. Kemudian diinjeksikan menggunakan autosampler ke injektor HPLC dan dilakukan sebanyak triple atau 3 kali pengulangan. Dan dibandingkan dengan waktu retensi dan puncak yang diperoleh dari larutan standar dengan hasil dari sampel placebo. Di sini ada perhitungan pengenceran dari 1000 ke 100 ppm itu didapatkan hasil volume sebanyak 5 ml. Kemudian yang keenam, dilakukan penetapan kadar ibuprofen dengan dikocok suspensi oral ibuprofen komersial A hingga homogen, kemudian diambil 5 ml suspensi oral ibuprofen komersial A, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan pelarut campuran asetonitril dan asam fosfat dengan perbandingan 50:50 tanda batas. Kemudian disonikasi larutan selama 15 menit dan disaring menggunakan filter jarum suntik dengan ukuran 0,45 mikron untuk menghilangkan partikel. Kemudian disuntikan ke alat HPLC untuk dianalisis dan dilakukan prosedur yang sama untuk suspensi komersial B dan C. Di sini ada perhitungan konsentrasi, yaitu ppm sama dengan mikrogram per mili. ppm sama dengan 100.000 mikrogram per 5 mili, itu hasilnya 20.000 mikrogram per mili. Nah, pengenceran 20.000 mikrogram per mili itu menjadi 1000 ppm. Dilakukan pengenceran dengan rumus V1 dikali C1-nya 20.000 mikrogram per mili sama dengan V2-nya 100 mili dikali C2-nya 1000 mikrogram per mili. Didapatkan hasil volume sebesar 5 mili. Ya. Hasil dan pembahasan. Next. Di fase gerak yang digunakan untuk optimasi itu ada asetonitril dibanding asam fosfat yaitu 40 dibanding 60, ada asetonitril dibanding asam fosfat yaitu 45 dibanding 55, ada asetonitril dibanding asam fosfat yaitu 50 dibanding 50, ada asetonitril dibanding asam fosfat yaitu 50 dibanding 50. Hasil terbaik diperoleh dengan menggunakan campuran 50:50 antara asetonitril dan larutan asam fosfat. Rasio ini menghasilkan elusi ibuprofen yang lebih cepat dan menyebabkan waktu retensi puncaknya muncul lebih awal. Hasil ini disebabkan oleh sifat ibuprofen yang dikenal sebagai asam lemah atau pKa 4,4 memiliki kelarutan yang rendah dalam air maupun dalam asam dan lebih mudah larut dalam larut organik sehingga menyebabkan retensi yang lemah di dalam kolom kromatografi. Panjang gelombang yang dihasilkan yaitu 236 nanometer. Next. Hasil jurnal yaitu ada sampel 1. Hasil jurnalnya itu menunjukkan meannya mendapatkan 547,845, SD-nya itu 1996,3335, RSD-nya 0,0369. Lalu di hasil perhitungan terdapat di meannya ada 540. Lanjut ke uji kesesuaian sistem. Di sini ada kromatografi larutan ibuprofen standar. Next, dengan rasio 50:50. Next. Ada uji kesesuaian sistem. Uji kesesuaian sistem adalah bagian integral dari metode kromatografi cair dan kromatografi gas.
Uji ini digunakan untuk verifikasi bahwa sistem kromatografi memadai untuk analisis tersebut. Waktu retensinya untuk standar ibuprofen IBP adalah 7,651 menit. Nilai RSD untuk AUC sebesar 0,03691%. Dinilai RSD untuk waktu retensi sebesar 0,02355%. Keduanya kurang dari 2% sehingga dinilai sangat dapat diterima. Next. Lalu ada perhitungan AUC, meannya mendapatkan 547.845,5. Di SD-nya ada mendapatkan 1996,3335. Di RSD-nya mendapatkan 0,03691. Next. Di perhitungan data waktu retensi, meannya mendapatkan 7,6513, di SD-nya mendapatkan 0,0018, di persen RSD-nya mendapatkan 0,0235. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari uji linearitas. Di sebelah kiri itu ada tabel hasil jurnal dan di sebelah kanan itu hasil dari perhitungan. Di sini tuh terdapat perbedaan untuk persamaan regresi linear, tapi perbedaannya tuh nggak terlalu banyak. Ini tuh disebabkan karena faktor pembulatan aja. Di sini kita menghitung konsentrasi dari 400 ppm sampai 1600 ppm dan dihasilkan koefisien korelasinya itu 0,9995. Karena koefisien korelasinya itu 0,9995, ini tuh menandakan linearitas yang sangat baik dalam rentang konsentrasi yang diuji karena dia mendekati 1. Di mana koefisien korelasi itu mendekati 1, itu tuh artinya itu hasil yang digunakan itu tuh valid. Selanjutnya menghitung LOD dan LOQ. Di sebelah kiri itu ada hasil jurnal dan di sebelah kanan itu ada hasil perhitungan. Di sini ada perbedaan nilai LOD dan LOQ dari hasil jurnal perhitungan, di mana hasil jurnal itu 0,0036 untuk LOD dan perhitungan itu 0,0136. Untuk LOQ di hasil jurnal itu 0,110 dan di perhitungan itu ada 0,0412. Berdasarkan nilai kemiringan kurva kalibrasi atau slope sebesar 5,302,650,4597 itu didapatkan nilai LOD 0,0136 dan nilai LOQ 0,0412. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa metode yang digunakan memiliki sensitivitas yang baik. Di sini ada perhitungan untuk mencari nilai LOD dan LOQ. Yang pertama itu kita harus mencari Y topi. Jadi cara mencari Y topi itu dari persamaan regresi linear ini, nilai X itu dimasukkan. Nilai X itu merupakan nilai konsentrasi dan didapatkan nilai Y topi. Selanjutnya mencari nilai Y min Y topi. Hasil Y-nya itu merupakan nilai peak area dari masing-masing konsentrasi dikurangi Y topi yang sudah kita cari. Selanjutnya itu mencari nilai Y min Y topi kuadrat dari nilai sebelumnya yang sudah didapatkan, itu dikuadratkan dan didapatkan hasilnya. Kita mencari nilai Y min Y topi, Y min Y topi, dan Y min Y topi kuadrat itu dari masing-masing konsentrasi. Setelah kita mencari Y min Y topi kuadrat dari masing-masing konsentrasi, kemudian dari 7 konsentrasi itu kita ditambahkan dan itu dinamakan jumlah. Selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Caranya itu akar dari Y min Y topi kuadrat dibagi N. N itu merupakan jumlah dari berapa konsentrasi yang dihitung, itu 7 dikurangi 2. Jadi nilainya tuh jumlahnya tuh berapa dari Y min Y topi kuadrat dibagi 5. Terus habis itu kita menghitung LOD dengan rumus 3 kali 3 kali standar deviasi dibagi slope dan mendapatkan hasil 0,136. Selanjutnya menghitung LOQ 10 kali standar deviasi dibagi slope dan menghasilkan nilai 0,0412. Selanjutnya menghitung presisi repeatability. Di sebelah kiri itu hasil jurnal dan di sebelah kanan itu perhitungan. Terdapat perbedaan di bagian SD retention time, di mana hasil jurnal itu 0,0086 dan hasil perhitungan itu 0,0094. Perbedaan itu sangat tipis karena dipengaruhi oleh faktor pembulatan saja pada saat perhitungan. Pada presisi repeatability ini kita menghitung satu konsentrasi tapi 6 kali pengulangan dan mendapatkan masing-masing untuk peak area
persen RSID-nya itu 0,0939 dan pada retention time persen RSID-nya itu 0,1225. Nah, keduanya dari peak area maupun retention time itu tuh memiliki persen RSD kurang dari 2%, di mana range yang baik untuk persen RSD itu tuh kurang dari 2%. Dan hasil dari analisis ini tuh menunjukkan bahwa presisi ini tuh valid dan baik. Di sini ada perhitungan untuk perhitungan data AUC, min-nya itu dari masing-masing konsentrasi dibagi jumlah konsentrasi yang dihitung itu tuh 6 konsentrasi, dan untuk menghitung standar deviasi dari masing-masing konsentrasi, akar dari masing-masing konsentrasi dikurang dari min-nya dan dikuadratkan, habis itu dikurang n-1, artinya 6 kurang 1, dan didapatkan hasilnya. Selanjutnya menghitung persen RSD, jumlah itu tuh rumusnya dari SD dibagi min-nya dikali 100% dan didapatkan hasilnya. Untuk menghitung retention time itu juga sama rumusnya seperti yang tadi. Rekan-rekan, mohon izin saya lanjutkan. Di sini adalah terkait dari presisi reproducibility. Nah, reproducibility itu adalah tingkat konsistensi hasil yang diperoleh dari pengujian atau analisis yang sama dan dilakukan selama berkali-kali oleh tentunya oleh orang yang berbeda atau oleh waktu yang berbeda dengan menggunakan prosedur yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil pengujian dari literatur ini dapat diulang dan dapat menghasilkan data yang serupa sehingga data tersebut dapat dipercaya dan valid. Nah, rekan-rekan, hasil reproducibility dalam slide kita ini itu menunjukkan hasil pengujian dari sampel tertentu yang diukur berulang kali menghasilkan nilai peak area dan retention time. Nah, contohnya di sini ada sampel 1 ya Kak ya, peak areanya tersebut adalah 5436737 dengan retention time-nya adalah 7,429 menit. Kemudian sampel 2 pada peak areanya itu adalah 5436935 dengan retention time-nya adalah 7,405 per menit dan seterusnya, rekan-rekan. Nah, dari hasil perhitungan ini menghitung rata-rata min dan simpangan bakunya SD dari data tersebut itu untuk mengetahui menilai konsistensi daripada hasilnya, di mana kita ketahui rata-rata peak areanya adalah 5470225,33 dan SD peak-nya areanya atau simpangan baku areanya adalah 7,417. Kemudian relatif standar deviasinya diketahui adalah 0,021 atau 2,1%. Nah, peak area atau retention time ini tentunya menunjukkan hasil pengukuran daripada setiap hasil uji ulang, di mana peak area adalah besarnya sinyal yang diukur terkait daripada konsentrasi zat dalam sampelnya ya rekan-rekan ya. Kemudian retention time itu maksudnya di sini yang kita pernah diajarkan adalah waktu yang dibutuhkan suatu zat untuk melewati suatu kolom guna menghasilkan identitas zat. Kemudian min atau rata-rata menunjukkan nilai rata-rata dari beberapa pengulangan. Dan kemudian simpangan baku itu mengukur seberapa jauh nilai-nilai pengujian penyebar dari rata-rata. Jadi kalau nilainya kecil itu menunjukkan hasil yang konsisten. Kemudian relatif standar deviasi ya rekan-rekan ya, itu dihitung sebagai simpangan baku dibagi min dikali 100% dengan nilai kecilnya di sini ada 0,021 yang menunjukkan hasil sangat reproducible dan konsisten. Nah, tentunya ada perbedaan antara hasil jurnal dan hasil perhitungan rekan-rekan. Hasil jurnal ini tentunya dari ahli dan pengujian mereka dengan mencantumkan hasil aktual dari pengujian mereka. Tetapi dari hasil perhitungan dari kelompok kami, ini kita mengolah data dari hasil jurnal untuk mendapatkan rata-rata SD ya rekan-rekannya, simpangan baku dan relatif standar deviasinya, dan memberikan gambaran statistik terkait seberapa konsisten hasil pengujian tersebut. Nah,
Lanjut rekan-rekan. Lanjut. Izin. Di sini terkait daripada boleh lanjut rekan-rekan? Boleh lanjut? Masih sudah sama? Nah, di sini terkait dengan mengenai perhitungan data area under kurvanya ya rekan-rekan ya. Perhitungan area under kurvanya. Perhitungan area under kurvanya ini adalah menunjukkan nilai yang menunjukkan tentunya luas area di bawah kurva kromatogramnya, dan biasanya digunakan untuk mengkuantifikasi zat dalam sampel. Ini diketahui nilainya dari beberapa sekian variabel, dibagi jumlah variabelnya adalah 547 2025,333, dan simpangan bakunya itu diketahui adalah 53385,3953. Nah, itu rekan-rekan. Mohon maaf. Itu yang terlihat rekan-rekan? Apakah terlihat ya rekan-rekan? Terlihat, Pak. Oh ya, puji Tuhan kok masih terlihat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, maksud daripada perhitungan data area under kurva ini tentunya setelah kita pelajari adalah nilai yang menunjukkan luas area di bawah kurva kromatogram yang digunakan untuk kuantifikasi suatu zat dalam suatu sampel. Nah, data area under kurva ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi zat yang dianalisis karena nilai AUC internya berkorelasi langsung dengan jumlah zat dalam suatu sampel. Nah, rekan-rekan di sini diketahui RSD-nya adalah 0,9756. Lanjut rekan-rekan. Ya. Izin rekan-rekan, di sini kita menerangkan terkait daripada perhitungan data retention time-nya. Retention time itu artinya waktu retensi yang dimaksudkan adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk melewati suatu kolom kromatografi daripada saat injeksi sampai terdeteksi. Nah, fungsi utamanya tentunya menunjukkan identitas suatu zat dalam suatu sampel, karena setiap zat memiliki waktu retensi yang unik dalam kondisi kolom dan fase gerak tertentu, dan juga digunakan untuk menentukan konsentrasi zat berdasarkan luas area dan kurva kromatogram, di mana di sini diketahui hasil MENS-nya adalah 7,4175 dan simpangan bakunya adalah 0,0231 dan RSD-nya adalah 0,3114-nya. Lanjut rekan-rekan. Ya, di sini rekan-rekan untuk terkait daripada akurasinya. Nah, akurasi ini adalah tingkat kebenaran ataupun keakuratan daripada hasil pengukuran dalam mendekati nilai yang sebenarnya, theoretical value-nya ya rekan-rekan ya. Fungsi utama daripada pengujian akurasi ini tentunya oleh mereka adalah untuk memastikan bahwa metode analisis yang mereka gunakan adalah mampu memberikan hasil yang benar dan tepat dan dapat dipercaya. Nah, biasanya dilakukan dengan mengukur sampel yang diketahui konsentrasinya, lalu membandingkannya dengan hasil pengukuran dengan nilai teoritis. Nah, izin rekan-rekan, dari hasil jurnal menampilkan data asli dari pengujian yang telah mereka lakukan. Contoh seperti sampel 1, konsentrasi teoritisnya adalah 50 dengan peak areanya 4409432, dengan hasil praktisnya adalah 80,88% dan persentase recovery-nya 1,0107% dengan relatif error-nya 0,986. Namun dari hasil perhitungan, berisi hasil perhitungan dari data jurnal untuk mendapatkan nilai akurasinya seperti persentase recovery dan relatif error, kita mendapatkan sampel 1 konsentrasi teoritisnya
juga dengan peak areanya 4409432 dengan hasil perhitungan 8088 dan seterusnya sama. Jadi perbedaan dan perhitungan dan penjelasannya yang bisa kami sampaikan mungkin dari hasil zona ini kan data asli yang diambil dari pengujian langsung dari lapangan atau laboratorium dengan menunjukkan hasil pengukuran nyata daripada sampel. Nah, hasil perhitungan yang kita lakukan ini tentunya merupakan hasil pengolahan data jurnal untuk mendapatkan nilai yang menunjukkan akurasi metode seperti persentase recovery dan relative error. Dan persentase recovery dihitung tentunya dari berapa persen hasil praktis yang dibandingkan dari nilai teoritis tersebut. Dan relative error ini menunjukkan seberapa besar perbedaan daripada hasil pengukuran dari nilai teoritis yang tentunya dalam bentuk persentase. Lanjut rekan-rekan. Nah, izin rekan-rekan untuk terkait daripada akurasi ini, konsentrasi sebenarnya dan kemudian area puncak dan seterusnya, ada konsentrasi terukur dan persentase recovery dan persentase kesalahan relatif dari masing-masing komponen dampak ini didapatkan recovery means-nya adalah 100,4171. Nah, sebanyak 9 larutan uji dengan konsentrasi 80%, 100%, dan 120% dari kadar baku disuntikan, diinjeksikan, masing-masing sebanyak 3 replikasi ya rekan-rekan. Dan kita dapatkan dalam literatur ini, hasil recovery-nya adalah sebesar 100,4171%, di mana berada di dalam rentang yang dapat diterima menurut batas penerimaan validasi daripada metode analisis tersebut, yaitu antara 98% hingga 102%. Nah, rentang kesalahan relatif yang diperoleh adalah di antara kita temukan minus 1,511% hingga 1,4222%. Lanjut rekan-rekan. Ya, di sini rekan-rekan terkait daripada parameter perhitungan konsentrasi 80% ya. Perhitungan konsentrasi 80% di sini adalah ada konsentrasi 80% 1 dan konsentrasi 80% yang tipe 2 dan konsentrasi 80% tipe 3 ya rekan-rekan. Nah, maksud daripada perbedaan ini adalah konsentrasi 80% ada mengacu pada hasil perhitungannya. Konsentrasi berdasarkan data tertentu, tentunya biasanya dari percobaan pengukuran dan angka tersebut tentunya menunjukkan nilai konsentrasi yang diperkirakan atau dihitung daripada metode tertentu. Nah, konsentrasi daripada 80% yang kedua merupakan hasil perhitungan yang didapat dari data lain. Bisa dari data percobaan lain maupun hasil analisis ulang atau dari metode kalkulasi yang berbeda, namun tentunya tetap bertujuan untuk mendapatkan nilai konsentrasi sesuai dengan standar 80%, sama dengan konsentrasi 80% tipe 3-nya. Nah, mohon maaf, tentunya tipe 1 dan tipe 2 dari perhitungan konsentrasi 80% diambil dari 2 atau 3 metode percobaan yang berbeda untuk membandingkan daripada keakuratan dan konsistensi hasilnya, di mana rekan-rekan kita dapatkan dari jurnal ini untuk tipe pertama 80% adalah 0,9225 dan kemudian yang tipe 2 adalah 0,901%. Lanjut. Yang selanjutnya pada konsentrasi tipe 3-nya adalah 0,8797%. Nah, tentunya ini untuk mengetahui berapa konsentrasi zat dalam sampel sebenarnya dari hasil pengujian, di mana nilai konsentrasi zat yang didapat dari hasil analisis aktual berdasarkan data eksperimen dan kurva kalibrasi. Nah, perhitungan perhitungan konsentrasi ini lanjut, ini sudah kakak lanjut ya. Mohon izin, ini perhitungan konsentrasi ya kakak ya? Ya, perhitungan konsentrasi 80 tadi sudah ya kakak ya? Yang slide saya tidak sudah. Sudah, ini konsentrasi 100. Oh iya,
izin Kak, di tempat Bapak baru muncul ini. Iya, izin. Untuk lanjutnya, konsentrasi, ya perhitungan konsentrasi di 100%, yang tadi 80, yang sekarang 100%. Tentunya mengacu pada nilai konsentrasi zat yang sebenarnya atau target daripada bahan tertentunya. Dan hasil dari proses pembuatan larutan standar tentunya ini ya sama, masih sama, yaitu untuk memastikan bahwa metode analisis mereka mampu untuk mengukur dengan akurat pada kondisi standar atau nilai yang diharapkan sebagai acuan utamanya untuk perbandingan hasil. Nah, perbedaan dengan konsentrasi 100 dan 80%-nya, konsentrasi 80% adalah larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dari target dan biasanya digunakan untuk pengujian linearitas seperti yang tadi Kak Safira sampaikan, kemudian juga terkait daripada validasi metode dan tentunya pengujian sensitivitasnya ya. Nah, kenapa kok berbeda? Ya tentunya untuk memastikan metode ini tetap akurat dan linier tentunya pada berbagai tingkat konsentrasi dan menguji dan keandalan metode di luar kondisi idealnya ya. 100%. Nah, rekan-rekan di sini mungkin Bapak akan sampaikan secara langsung kenapa ada perhitungan konsentrasi 80, ada 100, ada yang 120. Nah, tentunya kita kembali kepada pemahaman literatur ini, mereka yang melakukan pembuatan literatur penelitian ini, tentunya melakukan validasi metode. Validasi metode ini dengan menggunakan larutan pada berbagai tingkat konsentrasinya. Nah, kita mempelajari, kita bisa memastikan bahwa metode analisis ini bekerja secara linier dan akurat. Seperti yang disampaikan Kak Safira tadi dan Kak Eliana, bekerja secara linier dan akurat di seluruh rentang konsentrasi yang relevan. Dan kemudian uji ketepatan dan keandalan seperti yang ada di dalam literatur tadi, bahwa memberikan gambaran apakah metode 80, 100, dan 120 adalah metode yang tetap akurat dan reproducible saat digunakan untuk sampel dengan konsentrasi yang lebih rendah, normal, ataupun lebih tinggi dari target. Dan pengujian daripada linearitas untuk memastikan hubungan antara luas puncak 80, 100, dan 120% dan konsentrasi adalah linier. Nah, ini penting bagi kita untuk memahami dari apa yang mereka lakukan dalam literatur ini untuk menguji di berbagai tingkat konsentrasinya. Nah, tentunya dengan penghitungan konsentrasi 100% ini menurut hemat kelompok kami tentunya menggunakan rumus yang sama juga seperti konsentrasi sebelumnya didasarkan pada data dan kurva kalibrasi untuk mendapatkan nilai konsentrasi dari peak area tertentu saat larutan standarnya pada konsentrasi 100% ya. Dan hasilnya memberikan nilai konsentrasi yang diharapkan tentunya digunakan sebagai referensi utama dalam literatur ini. Dan perhitungan persentase daripada recovery dan kesalahan sama seperti sebelumnya juga yang kita dapatkan, itu membandingkan hasil pengukuran dengan nilai teoritis serta menilai akurasi dalam keadaan metode. Jadi konsentrasi 80%, kemudian 100%, dan lanjut Kak, untuk konsentrasi 120%-nya Kak. Lanjut Kak. Nah, ini digunakan sebagai bagian daripada proses validasi metode analisis mereka untuk memastikan tentunya bahwa hasil yang mereka harapkan adalah akurat dan linearnya berlaku di berbagai tingkat konsentrasi 80%, 100, dan 120%. Nah, konsentrasi 100% adalah standar utama, sedangkan 80% dan 120% setelah kita ketahui digunakan untuk menguji daripada rentang kerja metode tersebut. Jadi izin Bapak tekankan sekali lagi, terkait linearitas adalah sesuai yang disampaikan oleh Ibu Suhu Cici kita, adalah istilah dalam analisis kimia dan statistik yang merujuk pada hubungan langsung dan proporsional antara dua variabel. Dan tentunya kita kembali kepada pengertian linearitas secara sederhana. Linearitas itu tentunya berarti hubungan di antara dua variabel, misalnya konsentrasi zat dan luas puncak
kromatogramnya dengan mengikuti daripada tadi yang disampaikan oleh Kakak Ranita Abso terkait daripada garis lurus dalam kromatogram diagramnya, kurvanya. Kemudian dalam konteks analisisnya, pengertian linearitasnya, ya tentunya kita kembali kepada pemahaman yang pernah disampaikan kepada beliau, kepada kita, bahwa menggambarkan grafik antara konsentrasi dari sumbu sat ya, atau diwakili sumbu X dan luas puncaknya sumbu Y. Maka linear artinya grafik tersebut akan membentuk harusnya membentuk garis yang lurus. Kurang lebih demikian, rekan-rekan. Selanjutnya masuk ke hasil spesifisitas. Di sini ada gambar kromatogram yang dihasilkan dari injeksi larutan ibuprofen, di mana pada kromatogram ini terlihat dua puncak utama hasil injeksi larutan. Yang pertama, larutan standar ibuprofen murni yang ditandai dengan poin A, dan yang kedua ada sampel uji yang mengandung ibuprofen bersama eksipien yang ditandai dengan poin B. Puncak ibuprofen dari larutan standar itu muncul pada waktu retensi 7,676 kurang lebih 0,022 menit, sedangkan pada sediaan uji itu berada di waktu 7,648 atau kurang lebih dari 0,006 menit. Perbedaan waktu retensi ini sangat kecil dan bentuk puncaknya tetap serupa, yang menunjukkan bahwa eksipien tidak mempengaruhi deteksi atau kuantifikasi ibuprofen. Maka metode analisis kromatografi cair yang digunakan ini dapat dikatakan spesifik karena mampu membedakan ibuprofen secara akurat meskipun dalam campuran formulasi. Kemudian di sini masuk ke hasil penetapan kadar ibuprofen. Nah, metode yang diterapkan untuk penetapan kadar ibuprofen pada sediaan suspensi itu menunjukkan hasil yang akurat dan presisi. Rata-rata kadar yang diperoleh dari ketiga sampel, yaitu sampel A, B, dan C, berturut-turut adalah 99,8%, 98,92%, dan 100,1%. Dengan nilai persen RSD masing-masingnya sebesar 0,084%, 0,109%, dan 0,0097%. Nilai RSD yang rendah atau kurang dari 2% itu menandakan bahwa metode analisis yang digunakan memiliki presisi yang baik. Oleh karena itu, metode ini dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk analisis kuantitatif ibuprofen dalam sediaan suspensi. Selanjutnya di sini ada perhitungan pada sampel A, dicari bobot analitnya. Bobot ibuprofen dalam sampel itu dihitung berdasarkan persentase kadar yang diperoleh. Dengan persen kadar yang dihasilkan itu sebesar 99,8%, sama dengan bobot analit dibagi bobot sampel 100 mg dikali 100%, didapatkan bobot analitnya sebesar 99,8 mg. Kemudian dicari konsentrasi sebenarnya. Dengan hasil bobot analit yaitu 99,8 mg sama dengan konsentrasi sebenarnya dikali 100 ml, dan didapatkan konsentrasi sebenarnya sebesar 0,998 mg per mili. Kemudian dicari Y dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 5302650, 4597X plus 126.097,9719 didapatkan Y-nya sebesar 5418143,131. Kemudian dicari X-nya dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 5302650,4597X plus 126.097,9719. Dimasukkan Y-nya yaitu 5418143,131, diambil 126.097,9719 sama dengan 5302650,4597X, didapatkan X-nya sebesar 0,998. Kemudian dicari persen kadarnya dengan rumus bobot analit dibagi bobot sampel label dikali 100%, didapatkan persen kadarnya sebesar 99,8%. Kemudian dicari SD, di mana diketahui persen RSD. Persen RSD sama dengan SD dibagi
Y rata-rata dikali 100%, yaitu persen LSD-nya dimasukkan sebesar 0,084% sama dengan SD dibagi 5418143,131 dikali 100% didapatkan hasil SD-nya sebesar 4551,123232. Kemudian dicari persen LSD-nya. Persen LSD-nya itu dihasilkan sebesar 0,08399%. Kemudian pada sampel B, untuk hasil bobot analitnya didapatkan sebesar 98,92 mg. Pada konsentrasi sebenarnya didapatkan sebesar 0,9892. Untuk Y-nya sendiri didapatkan sebesar 5371479,8066. Pada hasil X-nya sendiri didapatkan sebesar 0,9891. Untuk hasil persen kadarnya didapatkan sebesar 98,92%. Untuk hasil SD-nya didapatkan sebesar 5854,912989 dan hasil persen LSD-nya didapatkan sebesar 0,1089. Untuk sampel C didapatkan bobot analitnya sebesar 100,1 mg. Untuk konsentrasi sebenarnya didapatkan sebesar 1,001 mg per mili. Untuk hasil Y-nya didapatkan sebesar 5434051,0820. Untuk konsentrasinya sendiri didapatkan 1,0009. Untuk persen kadarnya didapatkan sebesar 100,1%. Untuk hasil SD-nya didapatkan sebesar 527,1029 dan hasil persen LSD-nya didapatkan sebesar 0,00969%. Selanjutnya di sini ada gambar yang menunjukkan kromatogram hasil analisis ketiga jenis suspensi, yaitu suspensi A, B, dan C. Pada kromatogram A yang mempresentasikan suspensi A, tampak dua puncak yang jelas yang mengindikasikan keberadaan dua senyawa yang terdeteksi dengan baik pada waktu retensi yang berbeda. Pada kromatogram B yang berasal dari analisis suspensi B memperlihatkan hanya satu puncak dominan yang menandakan kemungkinan bahwa hanya satu senyawa aktif yang terdeteksi atau bahwa senyawa lain yang berada di bawah ambang deteksi. Sementara itu, kromatogram C dari suspensi C juga menunjukkan dua puncak yang mirip dengan suspensi A, tetapi intensitas sinyalnya tampak lebih rendah. Hal ini dapat mengindikasikan perbedaan konsentrasi atau kestabilan zat aktif dalam masing-masing suspensi. Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa suspensi A dan C memiliki profil kandungan yang lebih kompleks dibandingkan suspensi B, dan kemungkinan terdapat perbedaan dalam formulasi atau efektivitas sistem penghantar zat aktif pada masing-masing produk. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Penelitian ini berhasil mengembangkan dan memvalidasi metode analisis ibuprofen dalam bentuk suspensi menggunakan teknik RP-HPLC. Selain itu, metode RP-HPLC ini disarankan dan direkomendasikan untuk menganalisis ibuprofen dalam bentuk bahan baku maupun sediaan suspensi dan cocok digunakan untuk keperluan rutin pengendalian mutu. Metode yang dikembangkan menggunakan kolom C18 yang berukuran 150 x 4,6 mm dengan fase gerak campuran asetonitril dan asam fosfat 0,06% dengan perbandingan 50:50 volume per volume menghasilkan waktu retensi selama 7-8 menit. Nah, metode ini juga merupakan peningkatan dari metode BP atau British Pharmacopoeia 2019 yang menggunakan kolom 300 dikali 4 mm dan rasio fase geraknya 60:40 yaitu asetonitril dan asam fosfat 0,01 m yang memberikan waktu retensi lebih lama yaitu selama 15-19 menit. Melalui serangkaian pengujian rasio pelarut ditemukan bahwa rasio 50:50 ini memberikan hasil terbaik dalam hal ketajaman dan simetri puncak serta waktu retensi yang optimal. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Terima kasih Bapak sampaikan, mohon izin.